Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan SQL Data Modeler untuk membuat diagram ERD dari kasus sederhana. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan apa itu SQL Data Modeler dan ERD. SQL Data Modeler merupakan alat grafis yang memungkinkan penggunanya untuk menyederhanakan tugas pemodelan data. Sedangkan ERD, kata ERD sendiri merupakan kata singkatan dari Entity Relationship Diagram. ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Berikut ini merupakan kasus sederhana yang akan kita buat pada diagram ERD. Kasus tersebut adalah sebuah perusahaan penyedia layanan pengiriman dan logistik jasa ekspedisi yang bernama XNA akan merancang database pada perusahaannya. Dalam perancangan database tersebut, perusahaan XNA melakukan pencatatan sebagai berikut. Berikut ini merupakan 7 pencatatan yang akan kita aplikasikan pada data modeler. Baik, langsung saja. Untuk membuat sebuah desain, yang pertama kita lakukan adalah menambah entity atau entity baru dengan menekan icon yang ada di sudut ini, yang di sebelah icon kursor. Entity adalah individu yang mewakili suatu objek. Maka kita buat dahulu satu entity-nya. Entity yang kita gunakan pada kasus ini ada totalnya adalah 8 untuk memenuhi kasus yang sudah kita buat tadi. Entity pertama yaitu adalah pengiriman. Entity kedua adalah jenis pengiriman. Yang kedua adalah jenis packing. Yang keempat, jenis barang. Yang kelima, kurir. Yang keenam, status. Yang ketujuh, pegawai. Yang kedelapan, kota. Berikut ini adalah total entitas yang kita perlukan untuk menyelesaikan kasus tadi yang berjumlah 7. Yang selanjutnya kita lakukan adalah mengisi atribut dari pengiriman dahulu. Atribut adalah unsur penyusun dari suatu entitas. Yang pertama kita buat di sini adalah kode pengiriman. Kode ini memiliki data type logical dan sort type-nya berupa var, char. Karena ini merupakan kode pengiriman yang bersifat unik, maka di sini adalah primary UID. Size-nya kita bikin sama saja semua. Yang berikutnya adalah nama barang. Masih bertipe data logical. Storage type-nya juga masih sama, yaitu varchar. Size-nya samakan saja. Di sini bersifat mandatory karena wajib. Yang berikutnya alamat penerima.
masih sama seperti yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah nama penerima. Yang berikutnya adalah alamat pengirim. Selain atribut yang bersifat unik, semuanya ini bersifat mandatori. Ini yang terakhir yaitu nama pengiriman. Nama pengirim. Oke, baik. Atributnya sudah terlihat di pengiriman. Kita akan melanjutkan untuk mengisi semua yang ini. Semua entitas agar dapat berjalan dengan sempurna. Berikutnya jenis pengiriman. Atributnya adalah kode jenis pengiriman ini bersifat primary UID karena kodenya tidak mungkin sama, harus unik. Yang berikutnya adalah jenis pengiriman. Masih bersifat varchar. Yang berikutnya adalah tarif. Karena setiap jenis pengiriman tentu memiliki tarifnya tersendiri. Tipenya masih sama. Yang berikutnya adalah jenis barang. Yang pertama yang ada di entitas jenis barang itu adalah kode jenis barang. Bersifat logikal. Approach type-nya varchar dan bersifat primary UID. Yang berikutnya adalah nama jenis barang. Logikal. Varchar dan mandatory. Selain yang bersifat unik, yang lain itu bisa bersifat mandatory. Oke. Yang berikutnya adalah jenis packing. Atribut pertamanya adalah kode jenis packing. Karena ini berupa kode, maka harus primary UID. Karena agar kodenya tidak bentrok.
Berikutnya adalah nama, jenis, nama jenis packing. Tipenya masih sama, varchar. Berikutnya adalah tarif. Yang berikutnya adalah kota. Setiap kota pasti memiliki kode posnya masing-masing kan, agar pengiriman bisa sampai ke tempat tujuan tanpa salah alamat. Maka sini kita singkat saja menjadi kode kota, bersifat logikal. Karena kebanyakan kode kota itu bersifat angka, kita pakai saja tipe numerik. Bisa memakai tipe numerik, bisa juga memakai tipe varchar. Kita gunakan varchar saja. Kode tersebut bersifat primary UID. Yang berikutnya adalah tarif. Karena setiap pengiriman, tarif tentunya akan berbeda berdasarkan jauh atau dekatnya jarak kota yang akan dituju. Yang berikutnya adalah kurir. Ada kurir, yang pertama adalah ID dari kurir tersebut. Bersifat logikal. Menggunakan varchar. Dan bersifat primary UID. Berikutnya, nama kurir. Nama kurirnya bersifat mandatory. Baik. Yang berikutnya adalah status. Kode status. Karena status itu di pengiriman itu bisa terdapat banyak. Misalnya seperti barang sudah sampai, barang berada dalam warehouse, atau barang masih transit. Maka karena itu membutuhkan kode dan harus bersifat unik. Yang berikutnya adalah nama status. Bersifat logikal, menggunakan search type varchar, size-nya masih sama, dan bersifat mandatory. Yang berikutnya adalah pegawai. Sama seperti kurir, hanya membutuhkan dua atribut, yaitu ID jadi pegawai, menggunakan varchar, dan bersifat primary UID. Berikutnya adalah nama pegawai. Nama pegawai
versi varchar 80 dan mandatory. Baik, berikutnya kita akan menghubungkan diagram-diagram tersebut agar terjadi relasi. Dan yang pertama itu kita contohkan dari soal yang pertama adalah setiap satu pengiriman hanya dapat memilih satu jenis pengiriman. Berarti kita akan menggunakan yaitu menggunakan relasi one to one, yaitu yang ini, one to one relation. Yang tadi soalnya berbunyi setiap satu pengiriman hanya boleh memiliki satu jenis pengiriman. Berarti dimulai dari pengiriman dihubungkan ke pengiriman, jenis pengiriman. Kita akan buat namanya jadi nomor 1. Hanya boleh memilih yang berikutnya. Satu pengiriman dapat memiliki beberapa jenis barang. Relasinya maka adalah dari satu ke banyak. Dari relasi satu ke banyak itu menggunakan icon yang ini. Soalnya tadi adalah setiap satu pengiriman dapat memiliki beberapa jenis barang. Maka menggunakan relasi one to many dari pengiriman ke jenis barang. Kita akan memberi namanya nomor 2. Berarti setiap satu pengiriman dapat memiliki lebih dari satu jenis barang. Oke. Yang selanjutnya adalah setiap satu pengiriman hanya dapat memilih satu jenis packing. Ya, karena dalam satu pengiriman Anda harus memilih mau packing kayu atau packing kardus. Berarti kita menggunakan relasi one to one karena dia hanya bisa dari satu ke satu. Dari pengiriman dihubungkan ke jenis packing. Namanya kita bikin jadi nomor 3. Tiap satu pengiriman hanya dapat memilih satu jenis packing. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Satu kota dapat menjadi tujuan dari beberapa pengiriman. Ini merupakan relasi one to many. Namun, kita akan memulainya bukan dari pengiriman, namun dari kota, lalu dihubungkan ke pengiriman. Entitas pengiriman. Namanya nomor 4. Satu kota dapat menjadi tujuan dari beberapa pengiriman. Karena ini satu kota dan ini beberapa pengiriman. Soal selanjutnya. Beberapa kurir dapat mengirim beberapa pengirim. Berarti ini merupakan relasinya yaitu many to many. Kita mulai dari kurir dan dihubungkan
ke entitas pengiriman. Ini buat nomor 5. Ini search optionalnya biarkan saja, tidak perlu diubah. Tadi soalnya merupakan beberapa kurir dapat mengirim beberapa pengiriman. Oke. Yang selanjutnya, nomor 6, tiap satu pengiriman hanya dapat memiliki lebih dari satu status. Itu artinya relasinya itu adalah one to many. Setiap satu pengiriman dimulai dari pengiriman berarti lalu dihubungkan ke status. Setiap satu pengiriman dapat memiliki beberapa status. Karena setiap satu pengiriman itu bisa memiliki beberapa status seperti sudah diangkut oleh kurir, sudah baru transit, dan yang lain-lain. Tidak bisa hanya memiliki satu status. Yang berikutnya, beberapa pengiriman dapat dilayani oleh beberapa pegawai. Ini merupakan relasi yang sama dengan kurir, yaitu many to many. Menggunakan relasi yang ini, ikonnya. Berarti dimulai dari pegawai dan dihubungkan ke pengiriman. Nomor 7. Namanya adalah beberapa pegawai dapat melayani beberapa pengiriman. Baik, ketujuh contoh kasusnya sudah diselesaikan. Dan ini bisa dilihat menggunakan berbagai bentuk seperti Bachman notation yang akan menjadi seperti ini, atau bisa menggunakan information engineering notation yang berbentuk seperti ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.